selamat sore buat kita semua. Selamat sore juga buat Ibu Tri Tari Ismayuni selaku dosen mata kuliah kepramukaan. Di sini saya akan menjelaskan, kelompok kami akan mempresentasikan tentang Sandi Pramuka. Adapun anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Deborah Andriani Simanungkalit. Saya Tesalonika Siregar. Saya Salma Mekpahan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian sandi. Secara istilah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Jadi di sini pengertian sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajari. Jadi di sini kita harus benar-benar tahu sandi pramuka itu. Meskipun sandi ini disebut sandi pramuka, namun penggunaannya tidak hanya dalam pramuka saja. Namun sandi ini juga dipakai oleh dunia militer dan kepolisian untuk keperluan tertentu. Oleh karena itu, mempelajarinya bukanlah tanpa manfaat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah sandi pramuka. Di sini sejarahnya muncul sandi berawal dari para pahlawan pada zaman dahulu yang sering melakukan perjalanan dengan berkelana dan berpindah-pindah tempat. Untuk itu, mereka harus menggunakan suatu untuk komunikasi rahasia yang tidak diketahui oleh lawan. Mereka kemudian menciptakan sandi untuk mengelabui musuh-musuhnya. Jadi nggak gampang ya. Jadi pada tahun 3000 sebelum Masehi di kerajaan Babilonia ditemukan tulisan cuneiform. Tulisan cuneiform adalah salah satu tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan di atas tanah liat. Untuk mengirimkan berita rahasia antar daerah, mereka mengukur rambut kepala budak, kemudian menuliskan berita tersebut di kepalanya. Rambut budak tersebut dibiarkan tumbuh kembali, baru kemudian budak dikirim ke tempat tujuan. Setelah berada di tempat tujuan, rambut kepala budak akan dicukur kembali untuk mengetahui pesan rahasia yang akan disampaikan. Cara ini sangat efektif digunakan oleh para pemimpin pada masa itu untuk mengelabui musuh. Julius Caesar mengirimkan berita rahasia dengan menggunakan sandi loncat. Sandi loncat dibuat dengan menuliskan huruf alfabet dalam satu garis, kemudian memilih suatu angka rahasia, misalnya adalah 3. Cara membaca sandi ini adalah dengan meletakkan telunjuk pada huruf A, kemudian loncat ke samping sebanyak 3 huruf. Maka huruf yang ditunjukkan adalah huruf D. Begitu seterusnya. Pada masa sekarang komunikasi sangat luas sehingga dibutuhkan suatu kerahasiaan dalam bidang-bidang tertentu, baik dinas maupun militer. Sandi juga digunakan oleh pramuka dalam bentuk sandi pramuka sebagai suatu media pembelajaran bagi anggota pramuka. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam bagian manfaat sandi pramuka, di mana ada 4 manfaat sandi pramuka. Yang pertama yaitu komunikasi antar anggota regu. Kita tahu dalam suatu kegiatan pramuka pastilah akan dibentuk beberapa kelompok regu. Sandi pramuka ini dapat digunakan untuk melakukan komunikasi rahasia antar anggota regu. Hal ini digunakan agar trik dari masing-masing regu tidak diketahui oleh regu-regu yang lain. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan daya ingat. Sandi pramuka dapat membantu dalam meningkatkan daya ingat masing-masing anggota pramuka. Karena apa? Karena mereka diwajibkan untuk hafal bermacam-macam jenis sandi. Oke, manfaat yang ketiga itu adalah meningkatkan kecerdasan. Anggota pramuka dapat meningkatkan kecerdasan karena mereka dituntut untuk berpikir dalam membaca suatu tulisan dengan menggunakan sandi. Manfaat yang keempat
adalah sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah. Sandi pramuka akan membiasakan anggota pramuka untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Mereka akan mulai terbiasa berpikir untuk membaca suatu sandi, sehingga dalam kehidupan sehari-hari pun mereka juga akan terbiasa untuk menyelesaikan masalah dari suatu tantangan yang dihadapinya. Dan selanjutnya kita masuk dalam macam-macam sandi pramuka. Juga ada 4. Yang pertama, sebenarnya ada beberapa, cukup banyak, tapi di sini kelompok kami hanya mengambil 4. Yang pertama itu ada sandi koordinat atau merah putih. Sandi koordinat disebut juga sebagai sandi merah putih. Cara menggunakannya adalah dengan membuat kata kunci merah putih dalam bentuk tabel, di mana merah untuk baris dan putih untuk kolom. Kemudian isi tabel yang kosong dengan huruf alfabet A hingga Z. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa huruf A dituliskan dengan PM, di mana P adalah baris dan M adalah kolom, dan begitu pun seterusnya. Yang kedua, ada yang namanya sandi Napoleon. Nah, sandi Napoleon adalah sandi pramuka yang diambil dari nama Napoleon Bonaparte, yaitu beliau adalah seorang kaisar di Prancis. Untuk membuat sandi ini, Anda perlu menghitung jumlah huruf dalam setiap kalimat, kemudian bagi menjadi 3 bagian sama banyak. Baris pertama ditulis dari kanan ke kiri, baris kedua ditulis dari kiri ke kanan, dan baris ketiga ditulis dari kanan ke kiri kembali. Begitupun seterusnya. Oke, sandi yang ketiga adalah sandi jam. Sandi jam adalah sandi yang dibuat dengan menentukan waktu tertentu sebagai patokannya. Misalnya saja pukul 6 menunjukkan huruf A, maka jika beda waktu yang akan digunakan adalah setiap 5 menit, maka pukul 6:05 menunjukkan huruf B. Begitupun seterusnya. Beda waktu yang digunakan dapat Anda buat menjadi 10 menit, 15 menit, 30 menit, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk dalam sandi keempat adalah sandi angka atau sandi nomor. Sandi ini adalah sandi pramuka dengan memberikan penomoran pada masing-masing alfabet. Huruf A berarti nomor 1, huruf B berarti nomor 2, dan seterusnya hingga huruf Z yang berarti nomor 26. Contoh penulisannya adalah misalkan Anda mau menuliskan kata pramuka, maka Anda dapat menggunakan sandi ini dengan P adalah 16, R adalah 18, A adalah 1, M adalah 13, U adalah 21, K adalah 11, dan A adalah 1. Jadi sandi angka dari pramuka adalah 16, 18, 1, 13, 21, 11, dan 1. Yang berikutnya kita masuk dalam tips menghafal sandi pramuka. Ada 6 sandi pramuka. Yang pertama sandi Morse. Cara menghafalnya dengan mudah yaitu baca, hafalkan, ulangi terus menerus, buka buku, latihan membaca dengan sandi Morse. Yang berikutnya adalah sandi rumput. Tips menghafal sandi rumput adalah hafalkan sandi Morse, ulangi terus menerus, buka buku, ubah sandi Morse menjadi sandi rumput. Yang ketiga, sandi semafor. Cara menghafal sandi semafor yaitu pelajari, praktekkan, cari tulisan di sekeliling, gunakan sandi semafor untuk menerjemahkan tulisan, ulangi terus menerus. Yang berikutnya adalah sandi kimia. Ini kita harus menggunakan daya ingat yang cukup kuat karena kita harus menghafal sandi kimia dengan suka membaca pelajaran kimia. Baca, pelajari, buat hafalan dengan imajinasi sendiri, latihan secara terus-menerus. Yang berikutnya sandi koordinat. Cara menghafal sandi koordinat yaitu baca, pelajari, mengetahui model dan cara mainnya, praktekkan dengan berulang-ulang. Dan yang terakhir yaitu sandi Helen Keller,
yaitu dengan cara baca, pelajari, praktekkan dengan teman, ajak teman belajar bersama dengan tanya jawab, ulangi terus menerus. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang Sandi Pramuka. Semoga video yang kami sampaikan, ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.